sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah, para jamaah kajian parenting nabawiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berkumpul dan tentunya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di Masjid Al-Khaira, perumahan Sukamanah Islamic Village, perumahan yang memiliki konsep integrasi dengan Islam, tidak sekedar hunian biasa. Dan kajian parenting nabawiyah ini dilaksanakan setiap bulan, yang biasanya dilaksanakan satu bulan satu kali di awal bulan, minggu pertama. Namun dalam kesempatan bulan November ini, karena kemarin pesantren Darul Khair melaksanakan Maulid Nabi, yang akhirnya kita menentukan waktu yang lebih strategis dan cocok lagi, yaitu di minggu kedua. Namun perubahan itu tentu kita harapkan tidak merubah apapun, kecuali bertambah peserta yang hadir, dan semakin kita menikmati kajian yang disampaikan dengan tema-tema parenting untuk saat ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, karunia, maghfirah hingga kita bisa berkumpul. Dan tak lupa kita panjatkan salam dan salawat kita kepada baginda Muhammad, Nabi Allah Muhammad Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga generasi muslim sampai akhir zaman. Para hadirin yang dirahmati Allah, kajian ini, kajian parenting nabawiyah, dilaksanakan dengan dua mode offline dan mode online. Saat ini sudah hadir beberapa jamaah, beberapa bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian bujangan juga ada ya. Karena kajian parenting ini bukan untuk yang sudah memiliki anak saja, tapi juga penting bagi yang akan membina rumah tangga, yang ingin menjadi seorang pendidik yang sukses. Nah, kita langsung saja. Insya Allah kajian ini adalah kajian ke-6 yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, guru kita bersama, Ustadz Ahmad Safan, yang insya Allah akan membawakan materi lanjutan yang tema kemarin tentang karakter pendidik sukses, ya, yang tentunya ini adalah keinginan orang tua untuk menjadi orang tua yang sukses, pendidik yang sukses, dan menjadikan sukses anak-anaknya. Kemarin beberapa tema, jika diizinkan untuk menyampaikan tema-tema sebagai review yang sudah disampaikan, yaitu bagaimana kita bisa menjadi pendidik yang tenang, kemudian tidak mudah marah, lembut, memiliki hati yang penyayang, dan empati, itu telah disampaikan. Insya Allah beberapa poin berikutnya akan disampaikan melengkapi poin-poin penting untuk menjadi pendidik yang sukses, sehingga anak kita menjadi anak yang qurrata a'yun, menjadi perhiasan dunia, karena karakter yang diturunkan dan dicontohkan oleh orang tua yang memiliki karakter-karakter tadi tersebut. Baik, kita berikan kesempatan sepenuhnya kepada guru kita untuk menyampaikan materi-materi yang luar biasa ini. Insya Allah, mangga silakan untuk disimak. Kita buka materi dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin, adik-adik yang sudah
hadir baik di ruang Zoom ataupun juga yang live di sini ya di Masjid Al Khaira, kawasan perumahan Sukamanah Islamic Village. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Juga kita tentu sangat berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang dengan itu insya Allah kita berharap bahwa kita bukan hanya bertemu dan berkumpul di dunia ini, tapi juga nanti akan bertemu dan berkumpul di jannah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan tentu itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi sesuatu yang harus kita usahakan. Ya. Sesuatu yang harus kita berikan perhatian. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, untuk urusan keluarga ini tentu sekali lagi ini harus mendapatkan perhatian yang serius dari kita. Karena ini bagian yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bagi seorang kepala rumah tangga ya, yang di sini banyak yang hadir bapak-bapak atau calon bapak. Ya, terima kasih. Ya, banyak hadir bapak-bapak atau calon bapak, tentu nanti akan menjadi pemimpin di rumahnya. Nah, ketika jadi pemimpin di rumahnya, tentu haruslah kita bisa mengkondisikan keluarga kita, terutama juga anak-anak kita yang akan menjadi generasi penerus kita. Karena suasana di rumah itu akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak-anak kita itu. Bagaimana cara kita mengkondisikan, bagaimana cara kita mendidik, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita berargumentasi, bagaimana cara kita menangani berbagai macam hal, masalah mungkin yang akan muncul di rumah, itu akan direkam oleh anak-anak kita dan akan terbawa pada masa-masa berikutnya. Kita di sini juga menangani, membersamai para anak-anak muda yang ternyata memang itu sangat berpengaruh kondisi yang ada di rumah itu. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekali lagi kita tidak boleh melupakan untuk memperhatikan masalah keluarga ini. Sebelumnya sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Febi beberapa hal yang sudah kita bahas di bulan sebelumnya. Cuma sebelumnya ini mohon maaf juga tadi ada error ya dari sisi linknya. Jadi Bapak Ibu yang sudah dapat linknya mohon di-share lagi. Mudah-mudahan yang dapat link belakangan bisa segera menyusul untuk gabung. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang saya sedikit diulang lagi yang sebelumnya sudah disampaikan, karakter para pendidik sukses. Ketika kita berbicara tentang karakter pendidik sukses, maka tentu standarnya adalah ya Rasulullah gitu ya, yang sudah sukses juga dengan para sahabatnya. Kalau kita sedang berusaha untuk menjadi memiliki karakter sebagai seorang pendidik yang sukses. Kalau kita masih sangat jauh dari kesempurnaan, tetapi harus ada upaya yang serius. Jadi standarnya bukanlah kita, tapi standarnya bagaimana Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama terus saya sampaikan adalah tenang dan tidak terburu-buru. Karena memang anak-anak kita ada masa-masanya. Yang kadang kalau misal kita lampaui masa itu dengan keterburu-buruan, tidak jarang nanti di masa yang akan datang, istilah Sundanya, mohon maaf ya, mungkin ada yang mopok gitu ya. Mopok apa ya? Mogok mungkin ya, karena sudah kelelahan dari awal. Ya, karena ada gitu yang terlalu memaksakan. Padahal memang ada kapasitas masing-masing dari anak-anak kita itu. Kemudian yang kedua, lembut dan tidak kasar.
Karena kelembutan dan kekasaran ini mungkin bisa dipicu oleh sikap anak. Sementara anak itu sebenarnya kan akalnya masih belum sempurna. Contohlah ketika misalnya eh, anak itu minta jajan. Anak yang kecil itu belum tahu bahwa orang tuanya itu gak punya uang. Gajinya belum turun. Uangnya sudah kepake kemarin, misalnya buat SPP kakaknya. Tapi bagi anak gak peduli gitu ya. Ada tukang es lewat, dipanggil lah sama dia. Mang, sini beli. Kita gak punya uang. Misalnya begitu. Ya, di sini ada yang suka begitu dulu. Ada mungkin ya. Pokoknya mungkin kalau yang murah-murah agak mending, kadang ada yang agak mahal. Kenapa? Anak belum tahu, memang akalnya belum sempurna bahwa dia itu untuk orang tuanya nggak difahami. Orang tuanya lagi tidak punya uang. Ketika pun mencoba untuk dikomunikasikan, loh ya memang anak belum paham kan ya, susah juga gitu ya. Nah, saat kita mengkomunikasikannya dengan bahasa yang kasar, dengan sikap yang marah, maka itu akan menyuburkan sikap yang sama bagi anak-anak kita berikutnya. Mungkin dia diam saat itu, mungkin dia gak ngomong apa-apa, paling juga bisa nangis sama ngamuk mungkin ya, tapi itu sudah berarti kita menanamkan sikap kasar terhadap anak kita itu. Kemudian berikutnya adalah hati yang penyayang. Kalau hati yang penyayang pasti akan mudah kita untuk memaafkan ya. Jangan sampai misalnya dengan apa eh, hilang ya rasa kasih sayangnya itu, yang bisa jadi ketika hati yang penyayang ini memang juga harus dibiasakan oleh kita ya, harus oleh orang tua itu. Biasakan untuk dekat dengan anak, untuk mengusap kepalanya, lembut, kata-katanya baik, bijak. Mudah kita juga untuk mengalah dengan anak kita dalam perkara-perkara yang memang kita tidak perlu juga untuk bersikap eh, lebih keras gitu ya. Maka ini harus yang ada hati yang penyayang itu. Kemudian yang keempat, memilih yang termudah selama bukan termasuk urusan dosa. Jadi standar kita kepada anak-anak kita itu yang paling utama ketika mereka melakukan eh, kegiatan bermain dan yang lain-lainnya, eh, kita cek gitu ya, apakah dua hal yang jadi standar itu, apakah melanggar hukum syara ataukah memang membahayakan. Bisa jadi tidak melanggar hukum syara, tapi membahayakan anak itu. Main misalnya di sungai yang arusnya deras, main di tempat yang berbahaya, misalnya main layang-layang di pinggir jalan raya yang rame gitu ya, yang di situ kalau anak-anak kan kalau sudah ngejar layang-layang udah gak lihat jalan kan, oh yang lihat apa? Yang kelihatan tuh layang-layangnya aja. Jalan mau rame mau apapun juga lari aja di situ anak itu. Nah, ini harus kita agak tegas kalau terkait dengan hal-hal yang berbahaya seperti itu atau tadi yang memang melanggar hukum syara. Maka kita harus berikan ketegasan, tapi bukan berarti ketegasan itu kemudian dimaki-maki, dimarah-marah gitu ya. Tapi kita tidak mengizinkan, tidak memberikan toleransi untuk bermain di situ. Udah sana pindah mainnya. Pengen di sini saja banyak teman, tidak, ini berbahaya ya. Jadi bukan dengan cara yang kasar, tapi tadi kita teguh dalam keputusan kita untuk tidak mengizinkan anak kita itu ada di situ. Sikapnya tetap lembut, sikapnya tetap dengan cara yang baik, tetapi tidak ada ruang untuk tawar-menawar di situ. Gitu maksudnya ya. Ketika memang sudah melanggar hal-hal yang memang berbahaya. Kemudian yang kelima yang sudah disampaikan dulu adalah kita empati juga ya dengan anak-anak kita. Karena kadang kita mengukur anak dengan ukuran kita,
kok gitu aja nggak bisa ya, gitu ya. Padahal gampang menurut kita. Iyalah menurut kita gampang kan. Kalau saja bisa kita ingat kita dulu, bisa jadi kita itu sebenarnya kurang dari anak kita itu. Atau bisa jadi memang perkara yang dihadapi oleh anak sekarang berbeda dengan di zaman kita dulu. Maka kita harus mencoba untuk empati, menyelami kondisi dan dunia anak yang ada di kita saat sekarang ini. Karena tadi dunia kita yang sudah 30-40 tahun berlalu, berbeda dengan dunia anak-anak yang ada saat sekarang ini ya. Yang mereka begitu mudah untuk mengakses berbagai macam informasi, sementara kita kan dulu, saya aja dapat HP itu HP yang gede, tahun berapa itu ya? Mungkin tahun 2000-an gitu ya. Itu belum ada yang namanya Android gitu ya. HP yang gede itu Mas Aldi, yang kayak bakyak itu, yang kita pegang, pegel tangan itu karena saking beratnya itu. Nah, gitu ya. Jadi kita harus empati ya dengan anak-anak kita itu. Bagaimana dengan kondisi ketika misalnya anak kita nangis, anak kita merengek gitu ya, karena menyampaikan kondisi yang ada di sekolah, ya kita jangan langsung memvonis gimana kamu cengeng segala macam. Tapi coba diselami dulu ada apa sebenarnya di sana itu. Sehingga kita mengetahui kondisi yang sebenarnya. Kemudian yang keenam adalah menjauhkan diri dari marah ya. Ini memang tidak mudah ya, tidak mudah untuk kita tidak marah itu. Tapi ketika kita menjadi karakter kemarahan itu di dalam rumah, maka itu akan menimbulkan sikap yang buruk dan ini pun akan ditertularkan lagi kepada anak-anaknya itu. Ya, ketika anak-anak kita juga mewarisi sikap pemarah, maka bisa jadi yang akan menjadi korban itu orang tuanya sendiri berikutnya. Karena siapa yang akan dimarahi? Ya orang tua kan? Ada ketidakcocokan, ada segala macam. Sementara dia juga sudah terbiasa diperlakukan seperti itu, maka orang tuanya juga bisa jadi akan jadi korban dari sikapnya yang selama ini diberikan terhadap anak-anaknya itu. Ya, gitu ya, Mas Haris, gitu ya. Jadi tahan. Terus identifikasi oleh kita apa yang bisa memicu sikap marah itu. Di antara misalnya yang bisa memicu sikap marah itu adalah karena kesibukan, capek, lelah gitu ya. Ada masalah mungkin di kantor gitu ya, masalah keuangan. Nah, dalam kondisi-kondisi yang memang kita bisa mengukur diri sebenarnya ini lagi gak bagus nih suasana hati ini. Ketika kita merasa sudah tidak bagus suasana hati ini, tahan ya. Tahan kita untuk tidak melontarkan kata-kata. Mendingan meminta waktu untuk istirahat. Kalau memang karena lelah, minta waktulah untuk istirahat. Sebentar gitu ya. Paksakan untuk ngambil waktu-waktu sehingga kita bisa fresh lagi. Nah, kira-kira begitulah cuplikan yang sudah kita bahas di dua bulan yang sebelumnya. Kemudian sekarang berikutnya adalah yang ketujuh, adalah seimbang dan proporsional. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, keseimbangan dan sikap yang proporsional ini karena memang ketika kita berlebih-lebihan tentu juga tidak baik ya. Itu ada hal yang tercela. Misalnya ini disampaikan dari Abu Mas'ud Uqbah bin Umar Al-Badri radhiyallahu anhu. Seseorang datang menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya aku akan terlambat sholat subuh karena si fulan yang menjadi imam kami memanjangkan sholatnya. Belum pernah aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam marah dalam nasihatnya semarah hari itu. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari orang lain. Siapa saja di antara kalian yang menjadi imam, hendaknya memendekkan sholatnya, karena sungguhnya yang berdiri di belakangnya adalah orang tua, anak kecil, dan orang yang sedang memiliki keperluan."
Jadi Bapak Ibu hadirin Allah, ceritanya bahwa dulu ada di antara yang menjadi imam saat itu dengan membaca surat yang sangat panjang gitu ya. Panjang gitu ya. Sehingga akhirnya untuk sholat berikutnya orang itu lebih memilih untuk mengakhirkan. Bahkan misalnya memilih yang tidak datang. Model di sini sampaikan ya lebih melambatkan. Kenapa? Karena dia ada keperluan gitu ya. Maka yang sikap seperti itu kemudian dinasehati oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dalam buku ini disampaikan ketika sikap seperti itu tentu juga jangan sampai terlewatkan bahwa kita juga harus seimbang, harus proporsional dalam hal mendidik anak ini ya. Ketika kita misalnya terlalu memberikan beban, kan ada misalnya orang tua yang memiliki target-target tertentu terhadap anaknya itu, kemudian dia memberikan beban yang besar terhadap anaknya, ya dengan beban belajar yang begitu keras, dengan beban eh, hafalan dan yang lain sebagainya yang memang terlalu dipaksakan gitu ya, yang akhirnya anak juga tidak kuat bisa jadi dengan sikap yang demikian itu. Maka Bapak Ibu hadirin Allah, kita sebagai orang tua ya kita yang seharusnya bisa mengukur sebenarnya kapasitas anak kita masing-masing itu, karena masing-masing anak kan beda-beda ya, masing-masing anak itu. Coba aja nanti misalnya punya anak 5 ya, Mas Haris misalnya nanti ya. Anak pertama dengan anak yang kedua beda nanti karakternya. Coba aja gitu ya. Anak berikutnya juga akan beda ya. Ini senangnya, oh kuat ini hafalannya. Oh ini agak-agak kurang nih, logikanya aja yang bagus misalnya. Oh ini eh, dia tidak terlalu suka misalnya dengan hal-hal yang berkomunikasi dengan orang banyak, tapi dia lebih suka tadi untuk hal-hal yang tertentu dia detil, teliti, rapi. Ada yang kurang gitu ya. Coba aja nanti ya. Ustadz Aris ya gitu ya. Coba nanti. Anak-anak itu gitu. Ada masing-masing punya kecenderungan-kecenderungan. Yang itu bisa kita identifikasi dan bisa kita lihat. Ya sebagai orang tua bisa melihat kan ya kondisi anaknya masing-masing. Maka cara pendekatannya pun nanti tidak boleh disamakan gitu ya. Ada pendekatan cara pendekatannya ya. Soal kontennya pasti sama ya, kontennya pasti sama. Tapi cara pendekatannya itu ada yang butuh seni tersendiri ketika kita menghadapi anak dengan tipikalnya masing-masing itu. Nah, gitu ya. Itu yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan adalah saling selingan dalam memberi nasihat. Apa maksudnya? Bahwa kita itu memang eh, jangan sampai anak itu tidak diberikan kesempatan untuk nyantai juga ya, untuk kita terus dinasehatin terus sama kita gitu ya. Tapi anak-anak itu ya butuh juga mereka itu ya bermain gitu ya. Oh, meskipun bermainnya itu kita atur-atur ya. Kalau anak-anak kita kan kadang-kadang mainnya gak karu-karuan sekarang ya. Dari bangun tidur udah nyari HP gitu ya, main terus ya. Makanya dulu di awal sekali itu harus kita hindarkan dari sejak kecil, karena kadang-kadang ya orang tuanya yang memang membiasakan biar anaknya diam gitu ya. Oh, udah kasih HP aja nih, diam kan, orang tuanya anteng kerjakan gitu ya, orang tuanya anteng masak di rumah, anak main apa? Main HP. Terus itu akan jadi kebiasaan yang akhirnya anak-anak kita itu nggak lepas dari HP misalnya ya. Padahal Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tentu tidak seperti itu. Kalau saja dari awal tidak kita biasakan, maka anak-anak kita juga tidak akan memiliki ketergantungan dengan hal yang demikian. Nah, Bapak sekalian, jadi maksud selingan dalam beri nasihat itu, misalnya di sini sampaikan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum mengetahui bahwa haruslah kita itu ada waktu-waktu tertentu.
dalam hal memberikan nasihat itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berceramah kepada halayak setiap hari Kamis. Seseorang berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdurrahman, aku suka apabila engkau berceramah setiap hari." Dia menjawab, "Hal itu tidak mungkin aku lakukan. Aku tidak suka membuat kalian bosan. Sungguhnya aku memberikan selingan nasihat kepada kalian seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan selingan nasihat kepada kami karena khawatir kami bosan." Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, perlu ya untuk mengatur jeda, mengatur ritme gitu ya ke anak-anak kita agar mereka itu memang tidak bosan. Saatnya main-main, saatnya kita ajak mereka untuk makan-makan ya, ajaklah makan-makan gitu ya. Agar apa? Tadi fresh lagi gitu. Jangan kemudian terus dipaksakan biar anak itu menerima apa yang kita inginkan terus dengan cara yang tak henti-hentinya gitu ya kita paksakan. Karena memang ada yang begitu ya. Ada yang begitu saya mendapatkan eh, curhatan yang demikian ketika orang tuanya terlalu memaksakan terus dari sejak kecil dia paksakan karena memang apa? Orang tuanya punya target gitu loh. Wah, pokoknya anak saya harus dalam usia sekian harus mencapai target level ini. Nah, dipaksakan gitu ya. Dan akhirnya anaknya juga mengeluh itu, ya, mengeluh. Tapi dia gak berani menolak karena ya dipaksakan sama orang tuanya seperti itu. Nah, tetapi ternyata efeknya apa? Efeknya memang tidak efektif ya. Jadi kalau misalnya air itu ya sudah luber dari embernya gitu ya, karena kapasitasnya sudah tidak kuat untuk menampung segala isinya itu. Dan juga akhirnya juga ada sikap yang agak tidak baik, kadang-kadang sikap kecewa yang ada muncul di anak terhadap orang tua ketika terlalu memaksakan. Ya, bukan berarti kita nggak punya target. Silakan, memang orang tua kadang ya ada orang tua yang memang tidak punya target terhadap anak-anaknya. Orang tua harus punya target dengan anak-anaknya. Oh, saya target seperti itu. Tapi tadi proporsional gitu ya, diukur. Jangan sampai terlalu memaksakan yang tidak jarang kita juga harus mengevaluasi langkah-langkah itu. Karena juga tadi ada orang tua yang los aja gitu ya. Terserah saja anak saja mau jadi apa. Yang penting nanti dia akan menemukan sendiri di tengah perjalanan hidupnya. Dia akan bertemu dengan di sekolah di mana dia nanti bisa mengarahkan hidupnya sendiri ya. Ada yang begitu. Sementara orang tuanya tidak memiliki targetan, akhirnya dia tidak mengarahkan dengan arah yang tepat. Nah, Bapak Ibu, Adik-adik hadirin rahimakumullah. Jadi bukan sekedar masalah kuantitas gitu ya. Tidak jarang kalau misalnya kuantitasnya terlalu berlebihan, ya tadi istilah Sundanya mulek gitu ya. Balik lagi gitu ya, ngeluber lagi gitu. Malah dia nggak terima. Nah, Bapak Ibu hadirin itu ya 8 karakter pendidik sukses yang memang akan sangat membantu dalam memberikan tumbuh kembang yang baik terhadap anak-anak kita. Andaikan kita itu berusaha dengan secara kuat untuk menerapkan untuk memiliki karakter yang seperti ini. Baik, Bapak Ibu hadirin, kalau ada hal yang mau disampaikan dulu, barangkali kami persilahkan. Jadi Bapak Ibu hadirin, kajian kita ini adalah kajian buat anak-anak prabalig ya, bukan nanti sudah berumah tangga dan yang lain-lain. Ini adalah kajian prabalig yang itu mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dan khususnya diri saya pribadi untuk menangani anak-anak kita yang kadang-kadang kita tuh mati langkah, mati gaya gitu ya di hadapan anak-anak kita tuh harus diapakan lagi gitu anak-anak kita itu. Baik, Bapak Ibu hadirin, saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Ustaz ada? Atau siapa nih ininya? Belum ada. Dari sini barangkali ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Yang kemarin karakter pendidik suksesnya
Saya kira sudah selesai. Kita masuk ke subbab baru, yaitu kabar gembira untuk orang tua. Bapak Ibu hadirin Allah, bagi kita ya memiliki anak adalah amanah. Bagi kita memiliki anak adalah rizki, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Karena memang ada dalam eh, dunia kapitalis barat, mereka itu menganggap anak itu sebagai beban. Anak itu sebagai beban. Ngapain punya anak nyusahin? Akhirnya mereka banyak yang tidak suka kalau memiliki anak yang banyak. Karena dalam persepsi dia bahwa anak itu hanya akan menjadi beban hidup bagi keluarga, bagi ibu dan bapaknya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya mereka tadi pada yang tidak mau punya anak, paling anak satu atau dua sudah ya. Saya punya teman yang dia dulu kuliah di Perancis, orang-orang sana tadi nggak suka, paling anak satu gitu ya. Ketika dia punya anak lagi dan punya anak lagi gitu ya, seneng banget katanya dokternya di sana itu. Wah itu kamu udah datang lagi ke sini gitu ya, udah punya anak lagi gitu. Ternyata mereka senang. Sebenarnya dalam hati dalamnya ada gitu ya, keinginan untuk seperti itu, naluri kemanusiaannya ada, tapi tadi dalam dunia kapitalis ya mereka dirasa beban ya. Karena mungkin dalam benak mereka konsep masalah rizki gitu ya. Ketika punya anaknya satu gitu ya, kan itu udah dia orang tua bapaknya, ibunya, anaknya. Jadi rezekinya 1/3. Punya anak 2 jadi 1/4. Punya anak 3 jadi 1/5. Mungkin di antaranya begitu ya. Sementara bagi kita, anak-anak itu adalah tadi amanah dan bisa jadi inilah bernilai ibadah. Bahkan eh, pernah ya saya baca bagaimana keterangannya ketika seorang ibu selesai dari masa menyusui 2 tahun terhadap anaknya itu, maka dia didatangi oleh malaikat dan ditepuk, selamat ibu, dosa-dosamu sudah diampuni ya. Ibu yang ada di sini apa merasa nggak Bu didatangi dulu? Ya, mungkin nggak ya. Tapi maksudnya bahwa itu adalah berpahala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala idza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, apabila seorang meninggal dunia, idza matal insan ya, in qata'a amaluhu, terputuslah seluruh amal perbuatannya, illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Apa saja? Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariah. Ya. Sedekah jariah itu adalah sedekah yang akan mengalirkan pahala gitu ya Mas Aldi ya, Mas Aris. Mengalirkan pahala. Jadi ketika seorang itu sudah meninggal, kalau sudah meninggal kan berarti dia itu sudah selesai, sudah tutup, sudah hilang semua kesempatan beramalnya itu. Ya. Ketika sudah hilang kesempatan beramalnya itu, padahal dia memasuki suatu fase, yaitu fase di akhirat nanti, di mana dia sangat membutuhkan terhadap pahala itu, sangat membutuhkan terhadap amal-amal itu. Kemampuan sudah tidak ada, kesempatan juga sudah tidak ada, tapi ini masih ada yang mengalirkan ke sana. Mungkin ya, kalau di dunia ini mirip-mirip pensiun ya, gitu ya, Mas Aris. Saya untuk pensiun gitu ya. Kalau dulu kan pensiun itu wah dicari bener kan ya. Kenapa?
Karena dengan pensiun itu badan sudah gak bisa berusaha, sudah lemah gitu ya. Ya di tempat kerja juga mungkin sudah tidak terlalu dibutuhkan gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi produktivitas kita sudah jauh merosot gitu. Tapi gitu ya, misalnya saat itu kita masih butuh biaya gitu Pak Yanto ya. Masih butuh biaya gitu. Misalnya buat anak kita yang memang masih ada yang tersisa untuk kuliah, untuk biaya segala macam. Tapi tadi kesempatan kita, kemampuan kita sudah hilang untuk bekerja. Nah, dalam kondisi seperti itu masih disupport misalnya dengan uang pensiunan gitu ya. Senang apa tidak kira-kira begitu? Apalagi misalnya kalau uang pensiunan itu lebih besar daripada uang gajinya. Ada kayak gitu ya? Nggak ada ya. Kalau di dunia nggak ada. Uang pensiunan lebih besar dari gaji pokoknya nggak ada gitu. Maka tentu akan sangat senang kan dia sudah capek tapi kemudian uang ngalir gitu ya. Pensiunan ada gitu ya. Nah ini dengan eh, beberapa hal tadi misalnya diantaranya sodakoh jariyatun, sodakoh jariyah, sodakoh yang akan mengalirkan pahala, seolah-olah ya perumpamanya saja bahwa itu adalah sebagai pensiunan buat kita, dana pensiunan gitu ya. Tapi ini bisa jadi lebih besar ya. Maka orang sekarang banyak yang berlomba-lomba untuk memberikan wakaf kok, apa yang ke masjid, ke eh, institusi pendidikan, ke tempat-tempat yang lainnya. Karena memang itu akan mengalirkan pahala. Ini misalnya nih, Masjid Al Khair ini berapa daya tampungnya ya? Misalnya 200 apa 300 orang ya. Penuhlah di sini terus, maka bagi yang sudah mewakafkan tanah ini, maka dia pun akan terus mengalirkan pahalanya. Ya, ada yang wakaf segala macam di sini, alhamdulillah. Itu ya. Maka itu akan menjadi sedekah jariah yang ngalir terus saat kita sudah tidak berdaya lagi, tapi aliran pahala itu terus datang. Kemudian ada ilmu yang bermanfaat ya. Yang ilmu bermanfaat itu ketika kita memang punya ilmu, teman-teman sekalian ya, disampaikan ulang kepada yang lain, dan ternyata yang kita sampaikan itu paham, difahami orang lain itu kemudian melaksanakan kewajiban hukum-hukum syara yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita pun akan kebagian pahalanya. Maka Mas Aldi misalnya Mas Aris gitu ya, ini luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita kewajiban dakwah ya. Karena dengan kewajiban dakwah itu justru ini akan memperbesar uh, nilai apa tadi pensiunan buat kita. Coba misalnya Mas Aldi, Mas Haris terus uh, berdakwah nanti. Ya, kemudian yang dakwahnya itu paham dan kemudian yang karena paham itu dia melaksanakan kewajiban dari Allah, perintahnya, dan kemudian hal yang haramnya dijauhi, maka buat kita akan ngalir pahalanya itu ya. Dia pun menyampaikan ulang, insya Allah akan juga terus kita mendapatkan poin-poin ya, poin-poin dari hal yang demikian itu. Maka kita harusnya bersemangat sekali. Kemudian awaladin sholihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakannya itu. Nah ini anak-anak ya, suka mendoakan orang tua enggak? Nih, Akmal, Husnahan gitu ya. Ini juga kita juga anak-anak juga kan, bagi orang tua kita kan, gitu ya. Ustadz Tri juga sama gitu ya. Kita semua adalah anak bagi orang tua kita itu. Dan adalah hal yang membahagiakan orang tua ketika orang tua itu memiliki anak yang sanggup mendoakan anak-anaknya. Karena jangan salah ya, banyak anak-anak itu yang boro-boro mendoakan orang tua. Untuk hidupnya sendiri saja sudah gak karu-karuan. Kemarin mungkin sempat beredar cukup ramai ya, ada anak rombongan pakai motor, ini di Purwakarta, katanya di keterangannya itu bawa motor teriak-teriak sambil bawa celurit
Diputer-puter ceritanya di sini gitu loh. Jangan-jangan ada yang di sini. Tahu nggak, Mal? Oh ya, nggak ikut? Oh, enggak ya? Awas ikut ya. Nggak ikut. Diputer-puter, ambil teriak-teriak. Saya dari mana gitu ya. Ya Allah, coba. Anak-anak kayak gitu gimana gitu ya. Kayaknya untuk mendoakan orang tua itu udah lupa. Untuk diri sendiri saja, keselamatan diri sendiri saja dia lupa gitu ya. Itu anak-anak SMP, dia katakan saya dari SMP Anu. Ya, disebutin SMP Anu, SMP Anu, SMP berapa gitu ya. Ya Allah, itu sudah segitunya. Tapi yang di sini alhamdulillah ini santri-santrinya bager-bager ya. Ya, gitu ya. Masa iya 1 kali 24 jam didampingi di sini mau motor-motoran. Nggak ada motornya juga. HP nggak ada juga ya. Nggak bisa main HP gitu ya. Insya Allah tinggal fokus belajarnya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti tahun depan juga kita akan menerima lagi ya sebagai informasi untuk santri baru di sini di Darul Khair. Khusus bagi anak laki-laki saja usia SMA, insya Allah full beasiswa di sini. Yang penting lulus seleksi dan bagir anaknya ya, mau diarah-arahin di sini. Jadi gitu ya, Bapak Ibu sekalian, Ibu yang misalnya di sini punya anak, dididik. Karena itu, nanti kan kalau kita sudah meninggal, apa anak bisa nganterin sate ke kita? Ini ayah, ibu sate, datanglah ke kuburan. Bisa? Enggak, gitu ya. Ini es kelapa mudanya bisa? Enggak, gitu ya. Ini nanti bala-balanya, bakwannya bisa? Enggak bisa, gitu ya. Semua enggak bisa, gitu ya. Yang bisa apa ini? Insya Allah doa-doa dari anaknya itu. Bahkan mungkin nilai amal-amal tertentu boleh kita untuk niatkan buat orang tua kita. Sodakoh kita niatkan mudah-mudahan kalau Allah ridho dengan keriduannya, Allah itu bisa mengalirkan pahalanya buat orang tua kita itu. Ya, ada yang wakaf dan yang lain sebagainya. Mangga, ya mudah-mudahan itu. Apakah kita butuh? Loh, kalau nggak percaya nanti ya, kalau kita udah meninggal deh, kasih kabar lagi ke sini, apakah nyampe, apakah tidak doanya itu. Insya Allah nyampe dan kita butuh. Ya, yang pasti ada orang tuanya disayangi, diriayah dengan yang cara yang baik. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan, Ustaz? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti silahkan aja ya di kolom chat tulis silahkan. Karena kita maksimal sampai jam 6 ya untuk acara ini. Ya, kalau ada Bapak Ibu sekalian atau yang ada di sini boleh nanti tinggal unjuk tangan aja ya. Kalau ada yang di ruang Zoom boleh. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata, "Zakarna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam azyadati fil umri. Faqala innallaha yu'akharu nafsan idza jaa ajaluha. Wa innama ziyadatu fil umri an yarzuqallaha al abda turyatan salihatan yan'una lahu fayalhaquhu du'auhum fi qabrihi." Kami sebutkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tambahan umur. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan memperlambat kematian seseorang apabila sudah datang ajalnya. Tambahan umur adalah Allah memberikan karunia kepada seorang hamba berupa anak-anak soleh yang mendoakannya, sehingga doa mereka dapat menyusul di kuburnya. Jadi luar biasa ya. Dari sini sudah sudah diberikan keterangan yang tegas oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa yang akan bisa menyusul kita, yang akan bisa nanti meringankan kita ketika kita sudah tidak berdaya lagi, ketika kita sudah kembali ke rumah masa depan kita,
rumah tipe 21 gitu ya. 2 meter kali 1 meter gitu ya Mas Ali. Mas Ali mau yang rumah yang mana nanti? Kalau mau yang gede di sini sekarang, ya silahkan di belakang gitu. Tapi kalau nanti rumah masa depan cuma segitu ya ukurannya, ya cuma 2 kali 1 meter saja, kurang lebih ya, kira-kira seperti itu. Nah, ternyata tadi misalnya soal memperpanjang umur, ya nggak bisa, umur tuh nggak bisa jadi perpanjang ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal itu telah datang, idza jaa ajaluhum, ya. Jika telah datang ajal mereka itu la yastakhiruna sa'atan. Tidaklah mereka itu bisa mengakhirkan walaupun hanya saat, wala yastaqdimun, dan tidak juga dia bisa memajukan. Jadi memajukan ataupun memundurkan sesaat saja sudah tidak akan mungkin ya. Mas Haris misalnya, mau berapa lagi Mas Haris usianya? Mau 2 minggu lagi misalnya. Ya kita gak ada yang tahu ya. Allah Subhanahu wa taala yang berikan ketetapan itu. Yang tua bisa mati, yang muda bisa mati, yang bayi, anak-anak juga bisa mati. Gak ada ukuran usianya ya. Kenapa? Semua adalah ukuran ketetapan yang telah Allah berikan, batas waktunya itu. Kalau sudah masuk masa expire-nya ya sudah, expire nanti kita ini. Selesai urusan-urusan kita itu. Nah, tapi ya tadi bisa diperpanjang, tanda kutip, ya usia kita itu. Dengan apa? Dengan anak-anak yang soleh. Jadi seperti tadi, ketika kesempatan beramal sudah hilang, ketika kesempatan berbuat baik sudah tertutup, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan satu celah di antaranya dengan doa anak soleh yang terus akan mengalir kepada orang tuanya. Seolah-olah dia itu masih hidup. Kenapa? Karena tadi nilai pahala dan keberkahannya itu tidak didapatkan kecuali dia sedang hidup. Tetapi ternyata Allah berikan fasilitas yang dengan itu pahala, keberkahan, dan yang lain-lainnya itu masih bisa menyelinap dan sampailah kepada kita yang sudah tidak berdaya itu karena diantaranya adalah berkah dari anak yang soleh itu. Nah, Bapak Ibu hadirin ingin ya punya anak yang soleh? Apa ya, ada yang tidak ingin? Pasti semua juga ingin kan ya. Kan dari dulu tujuan pernikahan kita itu apa coba? Ya. Tujuan pernikahan itu untuk melanjutkan keturunan kan ya, melangsungkan keturunan. Pertanyaan berikutnya adalah keturunan seperti apa? Kan gitu ya. Keturunan yang soleh apa keturunan yang salah? Yang soleh kan pasti kan gitu ya. Kalau kita menginginkan keturunan yang soleh, kira-kira apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama tentu dari bibitnya dulu kan ya, dari orang tuanya itu yang soleh, bapaknya yang calon bapaknya yang soleh Husnan gitu ya, kudu soleh gitu ya, Nizar gitu ya, soleh apa soleh ya? Soleh ya, Akmal gitu ya, soleh gitu ya. Nah bibitnya itu harus bibit yang unggul dulu gitu ya. Kayak sekarang kita di pesantren ada program bagi-bagi bibit. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang berkenan, banyak kemarin alhamdulillah itu bibit dari insya Allah bibit yang berkualitas ya. Ada rekan kita, ada kemarin sebelum diambil ada sekitar 500 bibit dan siap ngirim lagi katanya bibit nanti berikutnya ya. Jadi yang di sini kalau ada yang berkenan silahkan Mas Aldi, Mas Haris mau ditanam di rumahnya, bibit masih banyak di sana gitu, nyabut sendiri boleh. Ada bibit tomat, bibit terong, bibit apa lagi? Cabai ya, cabai. Ke depan katanya nanti akan ada bibit semangka dan yang lain-lain lah. Bisa mudah-mudahan ada dan itu silahkan dia ambil saja. Tinggal datang saja ke pondok kami di Sukamana Islamic Village, insya Allah. Dan kemarin sudah banyak yang ngambil ya, ada beberapa orang yang ngambil
ke sini. Mudah-mudahan jadi amal soleh juga ya anak-anak ya. Sebagian sudah dipindahin, sebagian ya belum. Tapi silakan untuk datang nanti ke sini. Gitu ya. Jadi anak yang soleh itu yang seolah-olah nanti akan menjadikan seolah-olah usia kita itu menjadi usia yang panjang. Kemudian berikutnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu fayaqulu ay rabbi ayu syai'in hadhihi fayuqalu waladuka istighfarolaka. Seorang diangkat derajatnya setelah dia meninggal dunia. Dia bertanya, wahai Tuhanku, apa ini? Dikatakan kepadanya, anakmu memohonkan ampunan untukmu. Ya, anak memohonkan ampunan untukmu. Jadi sekali lagi kalau bukan anak yang soleh ini seolah-olah ringan ya, seolah-olah ringan untuk yang seperti ini. Padahal ini juga tidak kalau kita tidak siapkan anak-anak kita itu. Kalau anak-anaknya nggak soleh, nanti orang tuanya meninggalkan harta yang banyak, biasanya nanti akan ribut urusan waris. Itu banyak yang begitu. Saya punya kakak di Bandung, di dekat kakak itu lahan strategis. Cukup luas tanah, tapi udah berpuluh tahun, ya saya juga sering ke kakak itu, itu gak digarap-garap. Saya tanya, ini kok sayang banget ini, tanah gak di... Ternyata apa? Itu tanah konflik. Keluarga. Tanah konflik keluarga. Gak ada yang mau mengalah, bahkan katanya udah siap, siap bacok-bacokan itu. Ngeri sekali saya dengar ceritanya itu. Kenapa? Gara-gara waris itu. Bukan warisnya sebenarnya, anak-anaknya, ya, anak-anaknya gitu ya. Padahal waris itu jadi harta yang baik, yang berkah bagi anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya, ini malah menjadi sumber konflik, sumber masalah. Ya, sekali lagi bukan masalah warisnya, tapi anak-anaknya itu yang bukan anak-anak yang soleh. Kalau sudah begitu, boro-boro dia mendoakan orang tuanya, yang ada dalam benaknya itu adalah bagaimana dia mengambil harta yang sebanyak-banyaknya dari harta orang tuanya itu. Ya, itu ini sesuatu yang mengerikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita terhindar dari yang demikian. Kemudian terakhir disampaikan juga hadis Rasulullah, al-mauludu hatta yablughal hinsa ma amila min hasanatin kutibat li walidihi aw li walidayhi wa ma amila min sayiatin lam tuktab alaihi wala ala walidayhi. Anak-anak hingga usia balik apabila melakukan kebaikan, maka untuk bapaknya atau kedua orang tuanya diberikan pahala. Gitu ya. Jadi kalau misalnya anak kita sebelum balik sudah rajin ke masjid gitu ya, rajin ngaji ya, murojaahnya rajin, sholatnya bagus gitu, maka itu akan diberikan pahala kepada orang tuanya. Karena siapa lagi kan? Kalau bukan karena usaha orang tuanya, ketika anak-anak kita itu bisa rajin seperti itu, baca Qur'annya rajin gitu ya. Tapi kemudian apabila melakukan keburukan, maka tidak ada dosa baginya maupun kepada kedua orang tuanya. Ya kalau misalnya anak-anak kita masih belum mau sholat, gitu sudah kita kondisikan dan dia belum balik, maka tidak ada dosa bagi anak itu, pasti nggak dosa. Bagi orang tuanya pun tidak. Tapi kalau anak itu berbuat baik, itu jadi bonus buat orang tuanya. Ya, makanya ayo Bapak Ibu kondisikan ya anak-anaknya dengan cara yang sudah disampaikan sebelumnya agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang sejak kecil terus kita didik agar mau melakukan berbagai macam aktivitas kebajikan. Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah mudah-mudahan ke depan kami juga sedang merancang bagi anak
Bapak Ibu yang kebetulan belum sempat untuk mondok, kami rencana akan mengadakan coaching pemuda hebat, pemuda tangguh, yang dengan itu ada insya Allah ada bimbingan buat anak-anak untuk menambah semangat belajar, untuk mengurangi ketergantungan interaksinya dengan gadgetnya, dan kita rubah dengan hal-hal yang positif, termasuk juga untuk menumbuhkan akhlak yang baik. Insya Allah kami akan meluncurkan program itu untuk beberapa waktu yang akan datang. Mohon doanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Ada pertanyaan? Oh ya sudah akhir. Silakan. Dengan 3 pahala yang tidak terputus dari itu dua anak yang soleh, apakah maksud dalil ini adalah anak kandung, Ustaz? Kemudian bagaimana dengan orang yang sudah punya anak? Bagaimana dia bisa memberi kesempatan pahala jariah tersebut? Iya, ya kalau di sini sampaikan bahwa ada 3 kesempatan ya. Ada 3 kesempatan agar pahala itu masih tetap bisa kita dapatkan. Yang tadi sudah disebutkan ya. Selain anak yang soleh, ya bagi Bapak Ibu para pendengar yang kebetulan misalnya belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, maka tetaplah berhusnuzon, itu yang terbaik insya Allah buat kita semua ya. Jangan sampai nanti ada sakwa sangka dan yang lain-lain. Tapi kita sikap adalah itu adalah bagian dari qada, kita harus ridho dengan itu semua. Itu yang terbaik insya Allah buat kita. Terima semuanya dengan ridho ya, dengan senang hati ya. Semuanya sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik insya Allah. Nah, kalau misalnya memang kita masih belum punya kesempatan dengan anak kita yang memang kita lahirkan sendiri, kita masih punya kesempatan. Yang pertama tadi dengan sedekah jariah, yang kedua dengan ilmu yang bermanfaat. Dengan sedekah jariah ya, yang kita diberikan rezeki yang banyak misalnya ya, silakan dititipkan, disimpan di masjid, di pondok-pondok dan tempat-tempat yang lainnya. Pondok-pondok yang di situ juga akan melahirkan anak-anak ya, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Bahkan mungkin jumlahnya melebihi yang kita miliki secara langsung dari anak-anak kita sebagai anak kandung itu. Di sini akan ada terus pertambahan gitu ya. Apakah itu akan mendapatkan pahala? Pasti. Ketika kita ikhlas untuk memberikannya, dan kemudian di sini juga berlangsung terus setiap amal kebaikannya itu. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita masih punya kesempatan dari sisi yang lain ya. Dari sisi yang lain ya, tidak dari sedekah jariah dan ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu yang bermanfaat ya, mau tidak mau Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di antaranya kita harus berbagi ilmu ya. Di antaranya yang tadi sudah disampaikan bahwa ada kewajiban yang telah Allah berikan, yaitu adalah kewajiban dakwah. Dakwah hukumnya adalah wajib. Wajib itu berarti harus kita laksanakan, tidak bisa tawar-tawar lagi. Oh, misalnya belum bisa, ya dakwah itu bukan berarti harus di depan panggung, di atas podium, bukan ya. Kepada anak kita, kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Kalau memang misalnya itu pun masih belum bisa, bolehlah datang ke sini ya, ke Darul Khair atau ke Masjid Al Khaira. Kami pun di sini sedang mengadakan program pembinaan ya. Ini Mas Aldi, Mas Haris di antaranya yang ikutan, dan ada beberapa orang. Memang ada program pembinaan di mana program ini kami maksudkan adalah untuk nanti menyiapkan generasi berikutnya, minimal bisa ngisi pengajian di masjid lah gitu ya, minimalnya begitu. Mas Aldi siap ya? Nanti Mas Haris ya bisa ngisi pengajian di masjid gitu ya, insya Allah. Tentu paling minimal ya bisa ngisi pengajian di rumah deh, di rumah tangga. Tapi saya minimal tadi bisa ngisi pengajian di masjid. Ya Bapak Ibu hadirin, ada kesempatan yang lain. Nah, itu kesempatan betul besar sekali ya. Jangan sampai kemudian satu kesempatan yang belum ada, kemudian kita terfokus ke situ, sementara ada sisi yang lain yang bisa kita manfaatkan. Ya, jadi mangga ini bisa diambil kesempatan ini. Belum ada. Di sini banyak anak-anak yang lain.
Yang itu bisa kita memberikan kontribusi buat mereka. Ketika mereka bisa kitab, bisa baca Quran yang bagus, bisa memiliki hafalan yang banyak, yang itu karena juga kita ikut berkontribusi atas pembiayaan mereka, atas kondisi mereka di sini, insya Allah itu pun akan mengalirkan pahala buat Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Ada lagi? Baik, Bapak Ibu hadirin, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala partisipasinya. Mudah-mudahan. Ada lagi. Satu lagi ya, udah ya. Aduh, langsung bacain deh. Bagaimana jika orang tua belum bisa bersabar mendidik anak, rewel sedikit, banyak emosi? Terus gimana Ustaz? Kayaknya nggak bisa menahan emosi, padahal anak-anak itu belum paham apa-apa. Iya. Terus berikutnya? Yang kedua, bagaimana dengan seorang ayah yang menelantarkan anaknya, sedangkan anaknya soleh tapi tanpa didikan ayahnya tersebut, apakah amal soleh anak tersebut akan mengalir pada ayahnya juga? Ya, baik. Baik Bapak Ibu hadirin Allah. Untuk yang pertama, Yang pertama, aduh, belum bisa bersabar. oh iya, belum bisa bersabar. Bapak Ibu hadirin Allah, nah ini yang dulu sudah saya sampaikan. Terkadang kita itu merasa bahwa karakter itu tidak bisa berubah. Ya, karakter itu kadang merasa tidak bisa berubah. Saya memang sudah karakternya begini kok, suka marah-marah gitu ya, suka punya gak sabaran gitu ya, dan itu gak bisa, sudah karakter bawaan saya gitu ya. Ada yang begitu? Banyak yang begitu. Bapak Ibu hadirin, itu tergantung kita sebenarnya. Coba Bapak Ibu ini mau mengambil sikap, mengambil keputusan hati, saya mau bersabar dengan segala kondisi anak kita itu. Bisa, bisa. Saya yakin bisa. Nggak mungkin tidak bisa. Minimal kalau misalnya dulu level sabarnya 10, nanti akan turun ke level 5. Gitu ya. Minimal seperti itu. Terus kita latih gitu ya. Mau marah astagfirullahaladzim, mau marah astagfirullahaladzim gitu ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin, kita juga harus tadi bisa memahami, coba identifikasi sumber-sumber yang menyebabkan kita itu tidak sabar. Bukan sumber-sumber ya, hal-hal yang bisa memicu kita ini menjadi kurang sabar. Seperti tadi misalnya kelelahan, kondisi fisik lah gitu, terkadang bisa memicu. Kemudian kondisi psikologis kita juga sama-sama begitu. Tapi kalau kita sudah memiliki keputusan hati untuk menjadi orang bersabar, saya yakin bisa. Ya, saya yakin bisa. Kalau misalnya tadi katakan saya tidak bisa, ya tidak bisa. Kenapa? Kitanya sudah mengatakan tidak bisa. Tapi kalau misalnya saya katakan bisa, bisa. Yang dulu pernah saya sampaikan ya di beberapa pertemuan yang dulu, ada seorang ibu yang sedang berdiskusi dengan ibu yang lainnya. Ibu ini nenek-nenek. Saya ulang lagi. Nenek-nenek ini kemudian dia lagi ada cucunya ya. Dan nenek ini suka jualan kalau pagi-pagi itu, jualan di kaki lima di depan perumahan. Kemudian ditanya di komen ya sama ibu-ibu yang lain. Wah ibu, lagi ada cucu ya, repot ya bu ya, gitu. Gimana coba kalau ibu-ibu dibegitukan? Dia lagi sibuk mau jualan, tapi ada cucunya gitu yang datang umurnya sekitar 3 tahunan lah, ya lagi lari-lari sana sini gitu ya 3 tahunan. Apa komentar ibu tadi ketika mendengar komentar tadi ketika mendengar dari apa yang disampaikan oleh ibu yang awal tadi? Dia katakan tidak bu, bagi saya ini hiburan. Bagi saya ini hiburan. Kira-kira hadirnya cucu tadi menjadi beban ataukah menjadi sesuatu yang menyenangkan?
ketika dia memiliki prinsip seperti tadi bahwa ini adalah hiburan. Kira-kira jadi beban apa jadi hal yang menyenangkan? Pasti menjadi hal yang menyenangkan. Apa yang membedakannya itu? Keputusan dia. Ya, keputusan dia itu. Maka penting ya, sekali lagi, Ibu, Bapak, hadirin Allah, ambil keputusan hati. Insya Allah saya bisa bersabar ya Allah. Sambil berdoa juga kepada Allah agar kita juga diberikan kesabaran. Terus jangan lupa ya ibadah-ibadahnya gitu ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita juga diberikan hati yang lembut. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hadirin Allah, jangan salah ya. Nanti di akhirat itu ada anak-anak yang akan menjadi investasi yang baik, juga menjadi investasi yang buruk buat orang tuanya. Ada nanti, saya pernah baca dalam hadis yang cukup panjang, ketika anak-anak itu disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk segera masuk ke dalam surga. Cepat masuk surga, tidak mau ya Allah, mana orang tua saya. Sampai 3 kali disuruh oleh Allah, sebentar ya Allah, mana orang tua saya. Orang tuanya belum dipertemukan saat itu ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, ini orang tuamu itu. Dan ternyata kemudian orang tuanya itu datang, anak itu pun berhamburan menghampiri orang tuanya. Dipegang gitu ya, didampingi untuk kemana? Untuk masuk ke dalam jannahnya. Ya Allah, gitu. Maukah kita punya anak yang kayak gitu? Tentu sangat mau ya, sangat ingin. Ya harus berkorban dulu di sini dengan segala kesabarannya itu. Bapak Ibu bisa bersabar lah kalau urusan nyari duit kan. Ke kantor bisa sabar, pagi pergi pulang sore ngelembur. Sabar nggak? Sabar, nggak pernah marah-marah. Padahal jauh lebih capek. Ke anak nggak sabar, padahal surga insya Allah. Aneh kan ya? Kemudian yang kedua, sebaliknya ini ya. Nanti ada orang tua yang justru diseret oleh anaknya ketika anaknya itu dia telantarkan. Sehingga dia jauh dari pendidikan yang baik, jauh dari agama, sehingga nanti dia celaka di akhirat itu. Dia malah nanti boro-boro mendapatkan pensiunan dari pahalanya. Pahala apa loh? Ya dia tidak pernah mengkondisikan. Anaknya diterlantarkan begitu saja. Ya apa kontribusinya? Ya bahkan ketika dia menelantarkan justru jadi dosa buat orang tuanya itu. Baik, itu saja yang bisa sampaikan. Iya. Melantarkan anaknya, tapi anaknya itu soleh, pahalanya mengalir kepada ayahnya atau tidak? Oh iya, kan ayahnya ya tidak berkontribusi, tapi mudah-mudahan dengan kesolehan anaknya itu bisa membukakan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari sisi alurnya, kalau memang dia tidak punya kontribusi sama sekali, tidak ada jalur sebenarnya gitu ya untuk tadi ya, karena solehnya itu bukan kontribusi orang tuanya ya, tapi ya mudah-mudahan di situ karena anak-anak bisa membukakan ridho Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan itu orang tuanya bisa diangkat. Tadi yang orang tua yang amal-amalnya kurang gitu ya, anaknya yang soleh bisa terangkat juga. Ya mudah-mudahan sih, masa iya sih tidak ada kebaikan sama sekali ya orang tua ya. Mungkin sebenarnya ada juga ya kontribusi dari orang tuanya, tapi kurang disadari bisa jadi gitu ya. Karena ada juga saya melihat ya Allah gitu. Mohon maaf ya, ada orang tua yang dalam pandangan kita ini preman, tapi ke anaknya itu lembut. Dia arahkan anak itu ke pesantren gitu ya. Dia menjalani hidup kayak gitu, tapi anaknya nggak boleh sama sekali. Dia ingin ya anaknya lebih baik. Ada yang kayak gitu ya. Ya akhirnya dia anaknya pesantren dan jadi anak yang soleh sampai saat ini insya Allah. Ya mudah-mudahan begitu ya. Ada saja insya Allah kebaikan-kebaikan dari orang tua mudah-mudahan dan tadi bisa jadi kita berharap dengan itu Allah membukakan keridhoannya dengan kesolehan anaknya dan karena kan tadi dengan doanya itu, doa kan bukan hanya ke orang tua, ke orang lain pun yang tidak punya hubungan apapun, mungkin tidak punya pernah memberikan nilai baik juga bisa gitu, bisa sampai juga apalagi ini ke orang tua. Ya, cuma tadi dia tidak punya lebih mungkin pahalanya itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.